Kembara. Awalnya gue pikir hidup adalah untuk mencapai semua ambisi dan segala sesuatu yang besar. Nyatanya bukan itu. Hidup ternyata tentang perjalanan menemukan diri sendiri. Terdengar sederhana, tapi banyak orang berhenti dalam pencariannya. Setiap langkah dan perjalanan yang gue ambil punya ceritanya masing-masing. Cerita-cerita yang membentuk gue hari ini. Perjalanan yang diawali satu langkah kecil membawa gue kepada keputusan-keputusan besar dan keseimbangan. Segala yang hidup memiliki nilai luhur yang tidak berbanding. Apa yang kita tuai berasal dari yang kita tanam. Di sini, padi artinya kehidupan. Sesuatu yang berharga, yang hidup untuk menghidupi. Apa kabar? Baik. Akhirnya bisa balik lagi ke Cipta Gelar. Gimana keadaan di sini? Kami baik-baik saja dan selalu sehat. Selalu sehat, selalu baik ya. Luar biasa. Dan kita sekarang sedang musim panen loh. Wah, kebetulan banget. Pesawahan sedang menguning. Wih. Nanti kita jalan-jalan ya. Indah pasti. Ayo kita langsung ke sana. Kita minum dulu. Boleh ya? Oh siap. Imah gede dulu, Siap. baru kita jalan-jalan ya. Siap. Mari. Kasepuhan Cipta Gelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Memegang teguh adat dan tradisi yang bersandar pada budaya pertanian. Senang bisa kembali ke Kasepuhan Cipta Gelar. Ya. Tapi mungkin teman-teman di rumah ada yang mungkin sudah tahu, ada yang baru dengar, ada yang belum tahu sama sekali. Kalau boleh diceritakan sedikit Kang Yoyo, Kasepuhan Cipta Gelar sendiri, arti Cipta Gelar itu apa sebetulnya? Jadi Kasepuhan ini mengemban misi. Ya. Dari tempat ke tempat itu selalu berpindah dan berganti nama Kasepuhannya. Dan ketika dari Cipta Rasa harus berpindah ke Gunung Karancang di sini. Itu misi perintah dari leluhur itu harus menggelarkan titipan tradisi. Menggelarkan, makanya Cipta Gelar. Kemudian Abah Encup Sucipta berpindah dengan membawa nama Kasepuhan berganti dari Cipta Rasa menjadi Cipta Gelar. Cipta Gelar. Nah ini ada yang sesuatu yang sedang kita gelarkan. Nah itu yang menarik. Apa yang sedang dicoba untuk digelarkan dan apa pesan yang ingin disampaikan sebetulnya? Sebetulnya masalah keseimbangan hidup. Nah kita sedang lupa nih sekarang bahwa kita memiliki tangan dan kanan dan kiri. Kita hidup di siang dan malam. Betul. Kalau nggak naik ya turun. Kalau nggak ke kanan ke kiri. Sisi baik, sisi buruk. Betul. Nah, sudahkah kita memiliki dua posisi yang ini? Sebenarnya simple. Simpel. Tapi kadang memahami yang simple itu susah. Itu baru memahami, belum menjalankan. Makanya tugas utama kita adalah kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Kan bahasanya gitu. Untuk ngomongnya jadi harus dekat kenal ke sana. diri dulu ya. Kenal diri. Sebelum Paling mengenal tidak Tuhan. membaca diri kan. Gitu. Untuk mengenali diri kan nggak ada metodenya ya. Kenali dirimu itu perintah dari para guru kita. Tetapi how to step on, bagaimana cara membaca diri, kan nggak jauh-jauh sebetulnya. Membaca itu dengan mata, artinya
melihat. Lihatlah tubuh kita, ternyata memiliki tangan kanan dan kiri. Ini adalah dua keseimbangan yang kemudian kita harus sadari. Bahwasannya kehidupan itu harus seimbang seperti lahir dan batin. Dan itu akan membuat jalan jadi lurus. Kalau lurus artinya, itu yang disebut dengan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Menarik Kang Yoyo melihat bagaimana Kasepuhan Ciptagelar mencoba untuk menggelarkan pesan yang sangat, yang tadi saya bilang sebenarnya simpel, tapi untuk memahami itu butuh kedalaman yang luar biasa. Tapi kalau kita belajar mengenal diri, lalu mengenal Tuhan, ada satu nih yang sedang jadi isu juga, isu hangat tentang alam. Gimana Kasepuhan Ciptagelar melihat keseimbangan ini antara penciptanya, manusianya, dan alam tempat tinggalnya? Kan harus seimbang, balik lagi antara manusia dengan alamnya, antara hidup dan kehidupannya. Misalnya, jejeran lumbung-lumbung yang ada di Kasepuhan ini, itu ada lebih dari 12.000 lumbung. Itu kita bicara tentang kehidupan. Manusia hidup karena ada sang pemberi hidup. Makanya di Kasepuhan Ciptagelar, salamannya kanan dan kiri. Itu adalah pintu gerbang membuka ilmu dan informasi yang ada di Kasepuhan. Hidup harus seimbang antara hidup dan kehidupan. Kita manusia hidup karena ada sang pemberi hidup. Sang pemberi hidup kita adalah padi. Katanya, jika seseorang menjual padi, maka artinya orang tersebut telah menjual nyawanya. Bentuk penghargaan tertinggi pada hasil bumi. Karena itu sebetulnya konsep kita dan padi. Kita hidup oleh padi, padi hidup oleh kita. Dua sosok ini yang kemudian harus seimbang. Saling berkesinambungan juga. Makanya salah satunya, dalam laku dan memperlakukan si padi, itu kita harus memperlakukannya seperti diri kita sendiri. Bahasanya mupusti, bukan migusti. Kalau mupusti itu menghormati, merawat. Kalau migusti menuhankan. Nah, kita tidak menuhankan, tapi merawat ini sebagai titipan dari Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kersa, Tuhan yang Maha Esa, lewat yang namanya padi ini. Karena dengan itulah kita bisa hidup. Mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa dapat pesan yang ingin disampaikan oleh Kasepuhan Ciptagelar yang sedang menggelarkan tentang pesan bagaimana kita belajar mengenal diri sendiri sebelum mengenal Tuhan, belajar lagi menjaga keseimbangan, menatakan kembali kehidupan di seputaran kita. Udara sejuk, sawah yang terbentang, dan masyarakat yang teladan. Rasanya gue ingin tinggal di sini dengan seimbang. Memegang teguh tradisi dan bertani bukan berarti menolak adanya kemajuan zaman. Justru mereka menyeimbangkan porsinya masing-masing antara alam, manusia, dan teknologi. Hidup lebih sering berisi hitam atau putih, kalah atau menang, menyerang atau bertahan. Gue kira perjalanan ini adalah soal bagaimana gue bisa berempati, bertahan, dan menemukan jalan keluar dari segala kesulitan yang gue temukan. Tapi ternyata gue keliru. Kang. Perjalanan ini adalah bagaimana semesta selalu mendukung semua yang kita semogakan dan kita tekadkan. Bagian terbaik dari mengenal diri sendiri adalah seimbang.
menyeimbangkan semua rasa dan karsa, mendefinisikan ulang semua pengalaman dan kesempatan yang pernah dan sedang gue lalui saat ini.